Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar dengan materi baru tentang pemimpin masyarakat. Sekali lagi kita akan belajar bersama dengan materi baru tentang pemimpin masyarakat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah pemimpin masyarakat di lingkungan kami, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, kita sudah selesai berdoa, pastinya sudah selalu semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu ingin mengulangi kembali materi yang kita belajar pada minggu lalu. Materi terakhir yang kita pelajari itu tentang kasih. Kita belajar tentang tokoh Santa Elizabeth, bagaimana kita setiap hari Tuhan selalu datang mengunjungi kita. Tuhan datang melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, misalnya orang miskin, pengemis, orang yang disingkirkan, dan orang cacat. Yesus sendiri juga mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Santa Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan, tetapi selalu dekat dengan rakyat kecil dan miskin. Dengan penuh kasih sayang, Elizabeth memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, ia melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat di sebuah desa kecil. Nah, anak-anak, cerita Santa Elizabeth mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati. Di sisi lain, kita akan belajar tentang pemimpin masyarakat yang juga nantinya pemimpin masyarakat harus menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang bijaksana. Inti dari itu semua, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, pertama, kita mampu menjelaskan tugas pemimpin masyarakat. Yang kedua, kita mampu menjelaskan sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin masyarakat. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan pandangan Yesus tentang seorang pemimpin masyarakat. Anak-anak, di dalam masyarakat dikenal tokoh-tokoh masyarakat yang dijadikan panutan. Tokoh-tokoh tersebut bertindak bijaksana, adil, dan punya pengetahuan yang luas. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Kita bisa lihat bersama, gambar tersebut adalah Presiden Jokowi. Seorang pemimpin yang baik itu mencintai masyarakat tanpa pilih kasih. Yesus sendiri berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Oleh karena itu, bila menjadi seorang pemimpin masyarakat, janganlah berkuasa atau menindas. Banyak orang tertindas di Indonesia karena seorang penindas yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendalami salah satu Injil dari Injil Matius bab 20
ayat 20 sampai 28. Mari kita renungkan bersama dan kita baca bersama. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, kita sudah mendengar bersama dalam bacaan tadi dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Sekarang anak-anak akan mendengarkan rangkuman dari Ibu. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam mengemban tugas sebagai pemimpin masyarakat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat. Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Karena itu, bila menjadi pemimpin masyarakat, janganlah menindas orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya sendiri. Pemimpin masyarakat haruslah seorang yang arif, bijaksana, dan adil, serta mencintai rakyat yang dipimpinnya tanpa pilih kasih. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan materi yang Ibu sampaikan tentang pemimpin masyarakat, Ibu akan memberikan 3 nomor soal, 3 tugas untuk anak-anak. Yang pertama, sikap apa saja yang harus dihindari oleh seorang pemimpin. Yang kedua, sebutkan permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus kepada Yesus. Yang ketiga, tulislah doa bagi para pemimpin bangsa dan negara. Anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pemimpin masyarakat. Ibu harapkan anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan.
Jika ada hal yang belum dipahami, anak-anak bisa langsung bertanya ke ibu pada nomor WhatsApp ibu. Sekarang, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita siapkan hati kita, kedua tangan dikatup, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau telah melindungi kami selama pembelajaran ini berlangsung. Tetap berkati kami Tuhan, tetap satukan kami dalam curahan Roh Kudus-Mu, tetap berkati kami semua, kedua orang tua kami, sanak saudara kami, serta orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi. Kiranya kami tetap semangat belajar demi cita-cita kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.